Pendengar, kami akan lanjutkan wawancara bersama Ketua Harian Tim Pengembangan Vaksin Merah Putih Kementerian Ristek, Profesor Ali Gufron Mukti, dan Konsultan Independen Bidang Genetika Molekuler, Dr. Ahmad Rusidan Utomo. Kami buka line telepon Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 081 1804643. Saya ke Pak Rusidan Utomo untuk merespon apa yang tadi disampaikan masyarakat. Harapannya adalah bukan hanya vaksin, tapi juga obat juga harus ditemukan karena kondisi COVID-19 di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pak Rusidan. Ya, kalau kita lihat memang ini adalah era yang menarik dan banyak sekali seperti Prof. Ali Gufron disampaikan, banyak terapi yang akan dicoba dan diuji di klinis, dan itu kita sambut baik. Terutama di Indonesia itu kita perlu juga mengembang tumbuhkan budaya menulis. Jadi jangan sampai kisah-kisah itu hanya ada secara ini saja, secara bicara di media sosial, tapi perlu dibubuhkan dalam artikel ilmiah yang terakreditasi misalnya. Karena apa? Ini menjadi catatan sejarah kita. Jadi dengan penulisan ini kita juga tidak hanya untuk bukan solusi buat Indonesia, tapi seperti tadi pendengar katakan untuk dunia. Karena kalau kita bisa temukan di Indonesia, kita lakukan uji klinis dengan baik, pencatatan yang baik, desainnya juga bagus, itu insya Allah bukan cuma Indonesia yang mendapat manfaatnya, tapi insya Allah seluruh umat manusia. Jadi insya Allah ini kita memang harus istiqomah nih dalam menerapkan standar sains yang baik untuk kebaikan kita semua insya Allah. Iya. Oke, jadi itu yang harus dilakukan ya. Baik, tapi bagaimana dengan mengedukasi masyarakat, Pak Rusidan? Karena kita sekarang pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan perkembangan COVID di Indonesia. Ya, begini ya. Jadi sebenarnya ini masalah komunikasi sains gitu. Sains itu ketika kita bicara angka dan data itu ada ceritanya, ada konteks di situ. Karena kalau kita misalnya mengatakan begini, yang meninggal cuma tanda kutip misalnya 1-2%. Yang meninggal karena demam berdarah, TBC lebih banyak, yang meninggal karena kanker, stroke lebih banyak. Tetapi cerita di balik itu tidak sederhana itu. 2-3% itu adalah hasil perjuangan yang luar biasa oleh para nakes kita di rumah sakit, di ICU unit. Itu sekitar mungkin antara 15 hingga 20%. Dan masalahnya Mas, bukan cuma masalah angka, ini adalah masalah waktu. Ketika 20% tadi itu datang ke rumah sakit secara bersamaan, disitulah bencana akan bisa dimulai. Karena nakes akhirnya harus memilih, pilih seorang ayah dengan 5 anak atau pilih orang tua yang cucunya sudah 10 untuk dimasukkan ke dalam instalasi gawat darurat. Kita tidak ingin mendapatkan itu. Jadi masyarakat di satu sisi mungkin tidak salah karena mereka tidak melihat korban berjatuhan di jalanan. Mereka tidak melihat orang bergelimpangan. Tapi mereka tidak sadar masalah kita pertempurannya adalah di ruang gawat darurat, Mas. Di mana mereka mungkin harus berebut untuk mendapatkan bed misalnya. Jadi di sini mengkomunikasikan sains itu juga harus melibatkan banyak unsur masyarakat supaya masyarakat paham bahwa ini penting serius dan harusnya ini sejak awal-awal pandemi terlebih dahulu, sejak bulan Maret seharusnya. Tidak ada lagi sebetulnya ruang untuk kita mengabaikan. Ini penting sekali untuk dipahami karena biologi dari virus ini sangat sederhana. Dia hanya mencari reseptor AC2, itu saja. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, apapun afiliasi politik kita, ya, kita harus paham ini adalah masalah bangsa, bukan sekedar masalah golongan tertentu saja. Ya. Oke. Itulah kondisi sekarang ya, Pak Rusidan. Baik, Prof. Ali, banyak yang menyebutkan bahwa Indonesia saat ini kan menjadi epicentrum penyebaran COVID ya. Ini sangat tinggi sekali, sehingga beberapa puluhan negara juga menolak warga negara Indonesia masuk ke negara-negara tersebut. Nah, apakah dengan kondisi ini tidak dimaksimalkan, dikejar lebih cepat waktunya dalam menuntaskan vaksin ini, Prof. Ali Gufron? Iya, betul. Makanya kita bekerja keras ya, meskipun sebetulnya masalah kita ini kan agak bermasalah di awal ya, kekurang siapan di awal. Tapi ini sekarang kita itu ini seberapa besar sebetulnya. Nah, yang sudah terinfeksi itu, apakah angka yang ada ini memang seperti itu atau karena tambahan dari jumlah pemeriksaan sehingga nambah gitu, ataukah itu sudah menggambarkan sebetulnya atau belum dan lain sebagainya. Jadi kita tentu harus bekerja lebih keras lagi. Jadi vaksin harus kita percepat, makanya strategi kita itu adalah tidak hanya kita secara jangka panjang,
mandiri menghasilkan vaksin, tapi juga kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena termasuk kerjasama dengan Gavi, anggota Gavi kita, yaitu konsorsium untuk epidemi preparedness innovation, ya, itu untuk mempercepat kesediaan dari vaksin. Jadi kalau kita belum ketemu yang negara lain atau perusahaan lain sudah menemukan lebih cepat, nah lalu kita bisa dapat gitu. Ya. Jadi itu langkah-langkahnya jadi kita cepatkan. Jadi ada paling tidak ya itu kan ada 3 isu kecepatan di dalam mendapatkan vaksin, isu keefektifan vaksin, dan isu kemandirian. Nah, 3 isu ini kita selesaikan begitu. Ya. Baik, Prof, soal vaksin, Prof. Kira-kira nanti disuntikan atau diteteskan, Prof? Nah, itu ada beberapa dari vaksin merah putih ini yang mengembangkan, tapi kita memang diskusinya sekarang lebih banyak pada penemuan prototyping-nya, bukan pada bagaimana penggunaannya nanti. Karena itu masih agak dihilir begitu ya. Sekarang kita masih bicara dulu ya. Karena nanti baru 2021 itu nanti kita kalau sukses ya, 2021 itu bisa produksi yang vaksin merah putih itu. Baik. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Kira-kira begitu ya, Prof. Ali.